mengetahui apa itu daur biogeokimia, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu daur. Daur adalah kegiatan atau pemrosesan kembali bahan yang sudah dipakai. Daur biokimia adalah daur ulang kimia dan zat kimia lain yang melibatkan makhluk hidup, atmosfer, lautan, dan permukaan bumi. Fungsi daur biogeokimia adalah yang pertama, sebagai siklus materi yang mengembalikan semua unsur-unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik komponen biotik maupun komponen abiotik. Yang kedua, menjaga kelangsungan hidup di bumi. Macam daur biogeokimia ada 5. Yang pertama adalah daur oksigen dan daur karbon. Yang kedua, daur nitrogen. Yang ketiga, daur air. Yang keempat, daur sulfur. Yang kelima, daur fosfor. Kita masuk ke daur yang pertama, yaitu daur karbon. Unsur karbon itu terdapat di atmosfer dalam bentuk karbon anorganik, yaitu CO2. CO2 ini bisa bertambah jumlahnya dari proses pembakaran bahan bakar fosil, misalnya dari asap pabrik ataupun asap kendaraan. Jadi asap-asap tersebut dapat menyebabkan bertambahnya jumlah gas karbon dioksida di udara. Selain dari proses pembakaran, CO2 ini juga bisa bertambah jumlahnya dari proses pernafasan. Jadi saat manusia ataupun hewan bernafas, tumbuhan juga sama ya, bernafas, nah itu akan menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini kemudian akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Nah, jadi fotosintesis ini akan mengubah karbon anorganik yaitu CO2 menjadi karbon organik yaitu glukosa. Nah, glukosa ini nanti akan disimpan oleh tumbuhan. Nah, ketika kita memakan tumbuhan atau hewan ini juga kan memakan tumbuhan ya. Jadi karbon organik tersebut akan tersimpan di dalam tubuh dari makhluk hidup. Jadi tumbuhan ataupun hewan dan juga manusia akan menyimpan karbon organik di dalam tubuhnya. Nah, lalu karbon tersebut akan digunakan kembali untuk respirasi, ya. Lalu fotosintesis selain menghasilkan karbon organik, juga menghasilkan gas oksigen yang nantinya akan digunakan kembali untuk berespirasi. Nah, jadi proses respirasi itu kan mengubah glukosa ya, berarti karbon organiknya digunakan lagi untuk berespirasi yang menghasilkan CO2. Kemudian ketika organisme mati, jadi ketika hewan dan juga tumbuhan mati, sisa organisme atau fosil itu akan mengalami proses dekomposisi atau penguraian. Nah, proses penguraian ini akan menghasilkan gas karbon dioksida juga. Lalu, karbon organik yang ada di dalam tubuh makhluk hidup tadi akan kembali lagi diuraikan di dalam tanah. Nah, sebagian bahan organik itu akan sulit terurai dan ada yang berubah menjadi minyak bumi ataupun batu bara. Sehingga ini nanti disebut sebagai bahan bakar fosil. Nah, pembakaran dari bahan bakar fosil tersebut nanti akan kembali lagi digunakan untuk proses industri dan juga untuk kendaraan ya. Dan kembali lagi proses pembakaran tersebut akan menghasilkan lagi CO2. Jadi kenapa disebut daur atau siklus? Karena berputar ya, jadi balik lagi ke atas. Kita masuk ke daur yang kedua, yaitu daur nitrogen. Jadi, unsur nitrogen itu merupakan unsur yang paling penting dalam kehidupan. Kenapa? Karena nitrogen merupakan komponen pembentuk protein dan juga asam nukleat. Kita tahu sendiri bahwa protein itu penting banget ya bagi makhluk hidup. Misalnya, kalau di tubuh manusia, maka protein itu kan digunakan untuk membentuk komponen sel, enzim, hormon, dan lain sebagainya. Begitu juga untuk makhluk hidup lain ya. Nah, sehingga nitrogen ini penting banget, karena tadi nitrogen itu yang menyusun protein gitu ya. Nah, tapi tidak semua organisme atau sebagian besar organisme itu tidak bisa memanfaatkan nitrogen secara langsung dari udara. Jadi sumber utama nitrogen itu kan dalam bentuk N2 yang ada di udara. Tapi sebagian besar organisme itu tidak bisa mengikat langsung nitrogen. Nah, tapi ada bakteri yang bisa mengikat nitrogen langsung dari udara secara biologi maupun elektrokimia. Nah, contohnya adalah ada bakteri Rhizobium dan Azotobacter. Jadi, kedua bakteri ini bisa mengikat langsung nitrogen yang ada di udara. Bedanya apa? Kalau Rhizobium ini dia bersimbiosis dengan tumbuhan kacang-kacangan. Jadi, Rhizobium ini merupakan bakteri simbiotik yang bersimbiosis dengan tumbuhan kacang-kacangan untuk mengikat nitrogen. Jadi, ini simbiosisnya mutualisme. Nah, sedangkan Azotobacter itu tidak perlu bersimbiosis ya. Jadi bakteri Azotobacter ini bisa mengikat langsung nitrogen dari udara. Selain itu, ada juga alga biru yang bisa mengikat nitrogen secara langsung ya, yaitu ada Nostoc dan juga Anabaena.
Nah, nanti nitrogen tersebut akan diubah menjadi nitrat. Nah, nitratnya inilah yang akan diserap oleh tumbuhan. Nah, jadi tumbuhan menyerap nitrat, nitratnya nanti digunakan oleh tumbuhan dan disimpan oleh tumbuhan untuk membentuk protein, berarti jadi protein nabati. Nah, kalau misalnya herbivore nih, misalnya di sini domba yang makan tumbuhan, maka domba ini kan akan mendapatkan protein nabati ya. Nah, protein nabatinya dirubah menjadi protein hewani. Nah, ketika hewan dan tumbuhan mati, nah kembali lagi nanti ya, jadi sisa organisme itu mengandung asam amino, ya kan, dari protein hewani tadi ya, ataupun nabati. Nah, oleh bakteri atau oleh pengurai, ya bakteri atau jamur ya, asam amino tadi akan kembali lagi diubah menjadi amonium atau NH4. Nah, proses ini namanya amonifikasi. Jadi, dari asam amino diubah menjadi amonium. Nah, bakterinya namanya bakteri Bacillus subtilis. Amonium lalu nanti akan dioksidasi oleh bakteri nitrit, yaitu Nitrosomonas atau bisa juga Nitrosococcus menjadi nitrit. Jadi dari amonium jadi nitrit atau NO2-. Nitrit lalu dioksidasi kembali oleh bakteri nitrat, contohnya Nitrobacter, menjadi nitrat ya. Nah, proses ini namanya nitrifikasi. Yang dibagi menjadi dua berarti ya, ada nitritasi yaitu pengubahan amonium menjadi nitrit dan ada nitratasi yaitu pengubahan nitrit menjadi nitrat. Nitrat inilah yang kemudian akan diserap oleh tumbuhan. Nah, yang tadi ya, jadi diserap oleh tumbuhan dan akan diasimilasi menjadi protein nabati. Nah, kalau misalnya tumbuhan ini dimakan oleh herbivore, maka protein nabatinya akan diubah menjadi protein hewani di dalam tubuh herbivore. Nah, kalau kita makan hewan dan juga tumbuhan, maka kita akan mendapatkan protein juga, mendapatkan nitrogen kembali. Nanti kalau mati, kembali lagi diuraikan di dalam tanah jadi nitrogen. Nah, nitrat ini nanti tidak semuanya akan diserap oleh tumbuhan ya. Sebagian akan dikembalikan lagi ke udara atau dikembalikan lagi menjadi nitrogen oleh bakteri denitrifikasi. Namanya Pseudomonas denitrificans. Nah, sedangkan pengikatan nitrogen di udara secara elektrokimia, kalau ini kan biologi ya, karena menggunakan bakteri. Kalau pengikatan nitrogen di udara secara elektrokimia itu memerlukan energi dari halilintar. Jadi nanti nitrogen itu akan berikatan dengan oksigen dengan bantuan halilintar. Sehingga terbentuklah nitrogen dioksida atau NO2. Nitrogen dioksida kemudian akan bereaksi dengan air, membentuk nitrat dan akan kembali diserap oleh akar tumbuhan. Yang ketiga ada daur air. Berbeda dengan daur-daur yang lain, daur air ini lebih banyak ke proses fisik dibandingkan proses kimia. Jadi lebih banyak ke perubahan ataupun ke aliran airnya seperti apa. Nah, daur air dimulai dari panas matahari itu akan menyebabkan air laut mengalami penguapan. Begitu juga dengan tumbuhan ya. Jadi tumbuhan juga akan mengalami penguapan melalui stomata yang disebut sebagai transpirasi. Sedangkan penguapan oleh air laut disebut evaporasi. Nah, penguapan tersebut akan menyebabkan uap air itu naik ke atmosfer dan membentuk awan. Nah, jadi terbentuklah awan. Nah, awan-awan tersebut kemudian akan berpindah karena perubahan suhu ataupun terbawa oleh angin. Lalu saat terkena udara dingin, awan akan mengalami kondensasi atau pengembunan dan terbentuklah tetes-tetes air. Tetes-tetes air ini kemudian akan jatuh ke bumi dan disebut sebagai presipitasi atau hujan. Air hujan kemudian akan mengalir. Nah, ini disebut sebagai limpasan atau runoff ya. Jadi air hujan akan mengalir di atas permukaan tanah dan air hujan juga lalu akan meresap ke dalam tanah secara vertikal. Nah, ini disebut sebagai infiltrasi. Jadi kalau meresap ke dalam tanah itu disebutnya infiltrasi. Nah, nanti air ini akan menjadi cadangan air yang berada di dalam tanah. Jadi air tanah. Lalu air akan mengalir dalam lapisan tanah. Nah, jadi kalau aliran air dalam lapisan tanah itu disebutnya perkolasi. Nah, air tanah ini nanti akan kembali lagi ke perairan dan juga akan diserap tumbuhan lagi dan akan menguap kembali. Jadi prosesnya akan terulang kembali. Yang keempat ada daur fosfor. Di alam, fosfor bisa berasal dari pelapukan batuan dan juga penguraian bahan organik oleh dekomposer. Fosfor dalam tubuh makhluk hidup itu nanti akan digunakan untuk menyimpan dan juga memindahkan energi. Fosfor sendiri akan berpindah melalui rantai makanan. Jadi ketika tumbuhan dan juga hewan mati, nah jadi sisa organisme itu kan mengandung fosfat organik.
Nah, oleh dekomposer, fosfat tersebut akan diuraikan dan diubah menjadi fosfat anorganik. Jadi ingat ya, dalam tubuh makhluk hidup itu terkandung fosfat organik. Nah, nanti oleh dekomposer diubahlah fosfat tersebut menjadi fosfat anorganik. Nah, fosfat anorganik atau fosfat dalam tanah ini kemudian akan diserap oleh tumbuhan. Jadi tumbuhan itu akan menyerap kembali fosfat dalam bentuk fosfat anorganik. Selain itu, fosfat anorganik yang terlarut dalam air, nah ini ya, dapat mengalami sedimentasi sehingga nanti terbentuklah batuan baru. Jadi ketika mengalami pelapukan ya, fosfatnya itu akan terbawa oleh aliran air, misalnya kena air hujan dan lain sebagainya. Nah, terbawalah ke perairan dan fosfat anorganik tersebut akan mengalami pengendapan atau sedimentasi menjadi batuan baru. Nah, kalau misalnya di laut itu bisa terbentuklah batu karang ya dan lain sebagainya. Yang terakhir ada daur sulfur atau belerang ya. Jadi belerang atau sulfur itu yang pertama bisa dalam bentuk SO2 atau sulfur dioksida yang bisa berasal dari aktivitas vulkanik, misalnya erupsi. Kemudian bisa juga berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, kemudian dari asap kendaraan, asap pabrik, dan lain sebagainya ya. Nah, selain itu, belerang juga dapat berbentuk gas hidrogen sulfida atau H2S yang bisa berasal dari proses pembusukan bahan organik. Jadi misalnya pembusukan sisa-sisa organisme, nah ini kan dekomposisi, sisa organisme yang sudah mati itu akan menghasilkan gas hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida tersebut kemudian akan mengalami oksidasi menjadi sulfat. Sulfat lalu bersama air hujan akan masuk ke dalam tanah. Nah, seperti ini ya. Nah, ketika kandungan sulfatnya itu terlalu tinggi, itu disebutnya sebagai hujan asam. Selain itu, hidrogen sulfida yang ada dalam tanah juga bisa mengalami oksidasi menjadi sulfur atau belerang. Sulfur nanti akan teroksidasi menjadi sulfat oleh bakteri Thiobacillus thiooxidans dan sulfat ini bisa tereduksi kembali menjadi hidrogen sulfida dengan bantuan bakteri Thiobacillus thioparus. Nah, dari semua bentuk sulfur, jadi kan bisa hidrogen sulfida, sulfur, sulfat ya, tapi tumbuhan itu akan menyerap sulfur itu dalam bentuk anion sulfat. Adapun perubahan biogeokimia adalah yang pertama, hujan asam. Biogeokimia hujan asam terjadi ketika polutan seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida bereaksi dengan air hujan, membentuk asam sulfat dan asam nitrat. Yang kedua, penipisan ozon. Biogeokimia penipisan ozon melibatkan interaksi kompleks antara berbagai faktor, termasuk emisi gas yang merusak ozon seperti CFC dan halon. Baik, cukup sekian video penjelasan daur biogeokimia dari saya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.